Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Nama saya Alfrida Ginting. Saya bakal menjadi dosen pengampu mata kuliah kinetika kimia dan kesetimbangan kimia semester ini. Nah, topik kita pada hari ini adalah pengaruh suhu pada laju reaksi. Nah, ada dua kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan pada mata kuliah ini. Pertama adalah kalian harus mampu menerapkan konsep pengaruh suhu pada laju reaksi dalam perhitungan. Artinya berarti pada mata kuliah ini kita banyak melakukan perhitungan-perhitungan yang tentunya akan menggunakan metode matematika kimia yang kalian sudah dapat di semester 2. Nah, kompetensi dasar kedua adalah aplikasi pada penentuan energi aktivasi. Nah, kalau kalian misalnya masuk ke lab kimia dasar, ya kan, kalian campur suatu dua reaktan, ya kan. Ada kadang-kadang kalian pernah rasakan keluar gelembung, pernah nggak seperti itu? Pernah keluar gelembung. Atau misalnya kalau kalian campurkan dua cairan, tahu-tahu yang terjadi ada padatan, emulsi. Berarti kalau misalnya ada terjadi gelembung atau padatan yang tadinya kalian hanya mencampurkan dua cairan, berarti ada terjadi reaksi, ya, reaksi kimia. Nah, tapi yang saya bilang itu tadi, yang saya sebutkan itu tadi adalah dari sisi makroskopis, ya, dari sisi makroskopis. Nah, kalau dari sisi mikroskopis, berarti kita berbicara tentang apa? Mikroskopis. Kalau makroskopis kan sebenarnya yang bisa kita lihat dengan mata gitu, tapi kalau mikroskopis bisa dirasakan seperti apa? Gas, ya. Tapi kalau di sini specifically itu berbicara tentang atom, ya, atom. Nah, jadi kalau bagaimana kita menyatakan sesuatu reaksi itu bisa berlangsung dari segi atom itu berdasarkan tabrakan antar partikel. Ya, kalau tadi kan makroskopis kita bisa lihat ada gelembung, ya kan, atau ada terjadi tiba-tiba solid gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi mikroskopis itu sebenarnya ada tabrakan antar partikel individu. Nah, sekarang kita masuk ke teori tumbukan. Jadi kalau misalnya suatu partikel atau suatu atom itu bertabrakan, nah, pada saat bertabrakan itu kan kalian ingat kan kalau misalnya contohnya CO2. CO2 itu kan C di tengah, baru ada O, ya kan? Ada O2 gitu ya. Kalau misalnya kita gambar molekul dia seperti ini bulat, ada tangannya gini kan. Nah, jadi kalau misalnya contohnya si CO ini bertabrakan, berarti ikatan antara C dengan O itu dia bisa meregang, ya kan, dia bisa menutup gini atau begini. Nah, sampai akhirnya karena terus-menerus bertabrakan dia terputus. Nah, berarti saat ikatannya itu terputus, disitulah sebenarnya reaksi itu berjalan. Ya, disitulah reaksi itu sudah terjadi. Jadi reaksi kimia itu sebenarnya artinya adalah pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Ya. Jadi pemutusan dan akhirnya pembentukan ikatan. Oke, sampai di sini ngerti kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, pernah nggak kalian coba di lab tidak terjadi apapun ketika kalian mencampurkan? Pernah ya? Misalnya kalian campurkan tidak ada terjadi emulsi koloid, tidak ada terjadi gas, dia tidak ada apa-apa, tidak ada terjadi perubahan warna, tidak ada terjadi apa-apa. Berarti artinya apa? Artinya reaksi tidak terjadi, ya. Nah, sekarang kita bertanya dari segi mikroskopis itu, kenapa bisa suatu reaksi tidak terjadi? Tadi kan saya bilang sebelumnya reaksi itu terjadi kalau
dia bertabrakan, dia menekuk, meregang, akhirnya terputus ikatannya dan terbentuk ikatan baru, ya kan? Nah, reaksi tidak terjadi kalau misalnya si atom itu, si molekul itu dia bertabrakan dengan kecepatan lambat. Nah, jadi kalau lambat gini, akibatnya energinya bagaimana? Energi kinetiknya. Energi kinetiknya tidak banyak ya, tidak besar. Nah, kalau energi kinetik tidak besar berarti tidak cukup energi untuk memutus ikatan, ya. Nah, jadi makanya di sini jika molekul bergerak terlalu lambat, artinya energi kinetiknya rendah. Nah, itu pertama kemungkinan kenapa reaksi tidak terjadi. Kedua, orientasi tabrakannya tidak tepat. Ya. Jadi kalau misalnya tabrakan aja pun dia, tapi misalnya kalau C dengan C tabrakan tidak tepat kan? Nah, C dengan C dia tidak akan terputus, dia hanya saling memantul aja. Tapi kalau misalnya C dengan O tabrakan, sudah pasti ada kemungkinan dia orientasinya tepat kan, karena satu parsial positif, satu parsial negatif. Nah, jadi makanya ada dua persyaratan supaya reaksi bisa terjadi. Pertama, energi kinetik harus cukup, yang artinya tabrakannya harus cukup kencang. Kedua, orientasinya dia tepat. Jadi kalau orientasinya nggak tepat, dia tidak akan bisa bereaksi. Oke. Nah, berarti apa yang terjadi ketika reaksi bisa ada, ya? Nah, berarti pertama reaksinya cepat tumbukannya, kedua orientasinya tepat. Nah, artinya kalau dia energi kinetiknya cepat, ya, kalau kecepatannya cepat, energi kinetiknya tinggi, berarti energi kinetiknya lebih besar dari energi apa? Energi pembatas itu apa biasanya? Energi aktivasi, ya. Nah, jadi suatu reaksi itu sebenarnya penghambatnya adalah energi aktivasi. Jadi kalau energi aktivasinya tinggi, nah itulah yang reaksinya susah untuk dijalani. Nah, jadi makanya di sini energi kinetik pada tumbukan lebih besar dari energi minimum atau energi aktivasi. Nah, disitulah reaksi terjadi. Ya, disitulah reaksi terjadi. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat ada terjadi reaksi perubahan warna di dalam lab itu sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi mikroskopis ya, kalian harus lihat energi kinetiknya harus cukup, orientasinya harus tepat. Nah, ini energi kinetik ini kita sebut juga sebagai energi minimum yang harus dipenuhi. Ya, energi minimum yang harus dipenuhi. Nah, ada saya ambil dari bahan di internet. Sebenarnya suatu reaksi itu bisa terjadi itu seperti mitologi Yunani. Nah, ada namanya dewa Sisyphus, ya. Dewa Sisyphus ini dia dihukum, dia harus bawa batu besar. Nah, bawa batu besar melampaui gunung tinggi. Nah, ternyata dia tidak cukup kuat, jadi dia angkat. Nah, sampai pada ketinggian tertentu, mambal lagi ke bawah batunya. Nah, jadi umpama kita melampaui energi aktivasi itu seperti ini. Nah, seperti mitologi Yunani ini kan. Ini ada si Sisyphus, ya kan, berusaha menaikkan batu, ya kan. Nah, dia nggak bisa. Nah, jadi berarti di sini kita anggaplah yang bagiannya Sisyphus itu adalah reaktan. Ya, di sebelahnya gunung itu adalah produk. Jadi kalau tidak cukup batu itu, nah berarti si batu inilah si reaktan. Kalau tidak cukup energi si reaktan itu melewati gunung tersebut, artinya reaksi tidak bisa terjadi, produk tidak bisa terbentuk, ya.
Oke, nah jadi inilah sebenarnya kinetika, dasar dari kinetika ya, bahwa reaksi itu ada persyaratannya ya. Ada energi minimum yang harus dipenuhi agar suatu reaksi itu bisa terjadi. Nah, ini ada definisi dari reaksi. Nah, dari tadi sebenarnya saya sudah sebutkan. Yang pertama itu jika energi kinetik cukup ya, lebih besar dari energi minimum. Nah, akibatnya ketika dia lebih besar dari energi minimum, ikatan kimia bisa terputuskan ya. Nah, ikatan kimia terputuskan, kalau orientasinya tepat berarti kan produk bisa saling bergabung sehingga ikatan baru bisa terbentuk, sehingga produk bisa terbentuk. Nah, jadi makanya dua syarat. Pertama, energi kinetiknya harus cukup besar, melebihi energi aktivasi. Kedua, orientasinya harus tepat. Nah, nanti dalam perhitungan pun ada parameter yang menentukan orientasi ya. Oke. Nah, ini ada contohnya, ini reaksi SN2. Nah, kalian udah masuk organik ya? Udah pernah belajar reaksi SN2 ya? Udah kan? Nah, ini SN2 kan ya. Reaksi nukleofilik bimolecular ya, SN2. Nah, kalau kalian lihat yang reaktannya itu adalah bromometan. Ya, bromometan kita reaksikan dengan hidroksida, ya kan? Kalau kalian lihat ada kan delta G, ya. Delta G itu. Nah, itulah dia energi aktivasinya itu. Nah, kalau kalian lihat di situ kan sebelum dia melampaui gunung itu ada juga senyawa di situ, ya. Nah, senyawa itulah yang kita sebut sebagai senyawa intermediate, ya. Nah, nanti di pelajaran selanjutnya di mekanisme reaksi itu inilah yang kita sebut sebagai senyawa antara. Ya, jadi kalau si produk bisa melewati energi pembentukan senyawa antara, nah berarti produk bisa terbentuk. Kalau si reaktan bisa melewati energi senyawa antara. Nah, jadi inilah contoh dari bagaimana ada reaktan yang berhasil melampaui energi dari keadaan intermediate sehingga terbentuknya produk. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, tapi ini sebenarnya berguna untuk kalian ya. Nanti kalian semester 4 bakal dapat ini juga gitu ya. Jadi setidaknya kalian sudah dapatkan sedikit gambaran apa yang bakal kita pelajari gitu ya. Oke. Nah, ini definisi energi aktivasi. Nah, jadi definisi energi aktivasi adalah perbedaan antara si kompleks tadi dengan reaktan. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ini tadi, kan ada yang di atas itu ya, yang senyawa ini, yang ini. Kelihatan nggak apa saya, cursor saya nih ya? Ya kan, ini ada. Nah, jadi energi aktivasi itu adalah perbedaan ini, si senyawa intermediate dengan reaktan. Ya, nah itulah definisi dari energi aktivasi. Nah, jadi makanya kita sebut juga, tadi saya sudah singgung yang di puncak itu tadi kita sebut sebagai keadaan transisi. Nah, dia itu sebenarnya cepat umurnya, ya. Terkadang itu dibutuhkan alat yang sangat kompleks agar bisa terdeteksi. Tapi umumnya itu kita tidak bisa lihat dengan mata. Kita harus pakai spektroskopi ya untuk mendeteksinya, ya. Nah, jadi si senyawa intermediate itu kita sebutlah sebagai senyawa dengan energi tertinggi. Ya, begitu kita udah capai keadaan intermediate itu, kemungkinan besar produk bisa terbentuk. Ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya hanya review lagi bahwa energi kinetik cukup, ya kan? Reaksi orientasi tepat, reaksi terjadi,
produk bisa terbentuk. Nah, artinya apa? Semakin tinggi energi aktivasi, semakin mustahil sebenarnya suatu reaksi bisa berjalan. Nah, jadi tapi kalau semakin kecil energi aktivasi, tentunya reaksi semakin cepat berjalan. Nah, makanya nantinya kalian akan ada belajar tentang katalis ya. Katalis itu fungsinya apa? Supaya energi aktivasinya itu bisa diturunkan. Nah, sehingga reaksi bisa berjalan ya. Nah, itu kita sudah belajar bagaimana reaksi terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada pengaruh suhu. Nah, sekarang balik lagi ke kalian di lab kimia dasar. Ada nggak ketika kalian melakukan reaksi, ketika suhu ruangan dia tidak terjadi, tapi begitu kalian panaskan, dia terjadi? Ada nggak seperti itu? Misalnya ketika kalian campurkan pada suhu ruangan, dia nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah kalian panaskan, dia malah terbentuk. Ya, terbentuk. Entah tadinya kan dua cairan, di suhu ruangan kalian campurkan, tidak terjadi apa-apa, kalian panaskan, malah terbentuk emulsi, terbentuk koloid gitu ya. Nah, itu berarti dia ada pengaruh suhu. Kenapa? Karena misalnya tabrakan aja pada suhu ruangan tidak cukup energinya untuk melampaui energi aktivasi. Jadi tabrakan ditambah energi panas. Nah, energi panas itu akan mempercepat lagi. Berarti kan si molekul yang tadi bertabrakan kalau dipanaskan kan dapat lagi energi, jadi makin kencang. Akhirnya yang tadinya tidak mungkin terjadi jadi dapat berlangsung. Nah, inilah namanya pengaruh suhu pada laju reaksi. Nah, jadi ada pengaruh suhu pada laju reaksi. Apa hubungannya? Karena suhu tadi, energi panas akan diinput ke molekul, sehingga molekul ketika bergerak semakin cepat, sehingga energi kinetik yang dihasilkan semakin besar. Oke. Nah, kita masuk ke hukum distribusi Maxwell ya. Maxwell-Boltzmann ya. Ini teori kinetik molekuler. Nah, jadi kita mau melihat hukum distribusi Maxwell-Boltzmann ini sebenarnya bercerita berapa jumlah molekul yang akan mempunyai energi lebih besar dari energi aktivasi ya. Jadi hukum distribusi Maxwell ini berbicara tentang itu. Nah, ini dia gambarnya. Bisa kelihatan nggak? Jadi kita lihat ada kurva, ya kan? Kalian lihat yang paling kiri ya. Paling kiri ada T1. Baru di sebelahnya ada T2, ya kan? Nah, si T2 itu lebih besar dari T1. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau menurut hukum Boltzmann, area yang diarsir itulah yang energinya lebih besar dari energi aktivasi. Berarti hanya area yang diarsir itu yang bisa kemungkinan, probability ya, masih kemungkinan bisa terjadi reaksi. Makanya kita sebut sebagai hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Karena dia menjelaskan bahwa dari semua jumlah molekul, kan ini yang di bawah kurva itu menandakan jumlah molekul yang ada pada sistem kimia tersebut. Tetapi ternyata tidak semua molekul tersebut bisa mengalami reaksi. Hanya yang ada di bawah area yang diarsir. Ya. Oke, nah itulah hukum Boltzmann ya. Oke, ini saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi sebenarnya grafik si Maxwell-Boltzmann itu menjelaskan bahwa kenapa pada umumnya reaksi kimia itu bisa berlangsung pada suhu tinggi. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena memang dia pada suhu tinggi dia lebih banyak si
molekul yang mempunyai energi lebih besar dari energi aktivasi. Ya. Nah, kita masuk histori sedikit ya. Kalian semester berapa? 2 ya? Semester 1 belajar sejarah kimia ya? Benar nggak? Ada kan? Nggak ada ya? Oh berarti nondi kali ya? Oke. Nah ini sedikit sejarah kimia ya kan? Ini Svante August Arrhenius. Nah, kalau kalian sering dengar hukum Arrhenius, tapi pernah nggak kalian lihat orangnya? Nggak pernah, itulah orangnya ya. Nah, itu orangnya ya, si Arrhenius. Nah, Arrhenius ini lucu, dia sebenarnya bukan kimiawan, dia fisikawan. Nah, jadi makanya si Arrhenius ini disebutkan sebagai pendiri ilmu kimia fisika. Jadi sebenarnya nenek moyangnya saya ini si Arrhenius lah, karena saya kan KDBK-nya kimia fisika ya kan. Nah, si Arrhenius ini menerima Nobel tahun 1903. Ya, jadi kita harus menghargai. Sekarang kan kesannya kita selalu oh ya yang ilmu baru. Nah, tapi kita harus juga menghargai ilmu-ilmu yang lama ya. Ilmu yang baru sekarang tidak akan kita bisa pelajari kalau kita nggak menghargai ilmu yang lama. Nah, inilah si Arrhenius ya. Jadi dia pemenang Nobel, termasuk pemenang Nobel yang pertama. Jadi dia benar-benar ilmuwan. Nah, kenapa saya singgung Arrhenius? Pasti ada sesuatunya kan? Nah, kita masuk ke persamaan Arrhenius. Nah, tahun 1890 ini bukan Arrhenius yang menyatakan. Cuman ada ilmuwan yang menyatakan bahwa suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Nah, tapi tidak dijelaskan kenapa. Karena hanya melalui pengamatan lab gitu ya. Nah, hanya melalui pengamatan lab diketahui bahwa suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Nah, biasanya itu reaksi lebih cepat 2 kali lipat untuk kenaikan suhu 10 derajat. Tapi nggak diketahui alasannya. Nah, jadi makanya si Arrhenius ini bagaimana dia mau mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menggabungkan konsep energi aktivasi dan hukum distribusi Boltzmann tadi. Ya, untuk menjelaskan kenapa sih suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Nah, jadinya muncullah ini rumus ini. Ya, K itu apa? Laju reaksi sama dengan A E pangkat negatif EA per RT. Ya. Nah, inilah dia rumus energi aktivasi. Nah, di mana EA itu energi aktivasi, A itu adalah faktor praeksponensial, RT itu kita sebut sebagai energi kinetik rata-rata. Tapi sebenarnya kita bisa R itu adalah konstanta gas ideal, T adalah suhu absolut. Nah, jadi nanti kalau perhitungan di gas dan termo juga kinetika, kimia juga kalian pakainya suhunya dalam Kelvin. Nah, tidak lagi memakai perhitungan suhu dalam derajat Celcius. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas? Oke, jadi sebenarnya ilmu kinetika ini menarik ya. Kalau menurut saya lebih susah gas dan termo dibandingkan kinetika. Kalau kinetika itu bagian pertamanya ini kita masih enjoy gitu ya, mengerjakan soal-soal itu masih enjoy. Kalau gas dan termo nanti banyak rumus-rumus yang kalian harus pahami. Ketika ada soal, kalian harus tentukan rumus mana yang kalian pakai. Nah, itu bedanya antara gas dan termo dan kinetika ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini kalau kalian lihat tadi rumus tadi itu mirip dengan rumus peluruhan senyawa kimia. Kalau kalian ingat radiokimia semester 2, ya kan? Kalian ingat nggak ada rumus seperti ini? Kalau untuk menghitung T setengah apa segala, ingat nggak ya? Ada kan? Cuma bedanya di sini ada kita masukkan energi aktivasi dan RT ya. Oke. Nah, jadi ini bentuk lain dari peluruhan
hukum peluruhan eksponensial. Nah, tapi di sini yang meluruh bukan konsentrasi reaktan sebagai fungsi waktu, tetapi laju konstan, ya, laju konstanta sebagai fungsi negatif EA per RT. Nah, si RT itu adalah energi kinetik rata-rata, ya. Jadi kalau eksponensial, kalian lihat kan eksponensial negatif EA per RT. Jadi kalau misalnya EA-nya makin besar, K-nya bagaimana? Makin kecil. Nah, berkaitan nggak dengan tadi yang saya jelaskan tadi kan, berarti semakin besar EA, semakin mungkin nggak reaksi terjadi? Tidak semakin mungkin. Nah, itu terbukti dengan persamaan Arrhenius tadi kan. Semakin besar EA, semakin kecil K, otomatis reaksi semakin tidak mungkin terjadi ya. Nah, jadi memang berarti si Arrhenius sudah menjelaskan kenapa semakin tinggi suhu reaksi semakin mungkin terjadi, karena di bawahnya kan ada RT, ada T. Berarti kalau suhunya makin tinggi, K-nya makin besar ya. Nah, jadi itu. Jadi si Arrhenius sudah bisa menjelaskan kenapa suhu yang tinggi menyebabkan si reaksi itu bisa berjalan. Nah, ini ada beberapa kesimpulan ya dari formula Arrhenius. Pertama, suhu reaksi tinggi, energi aktivasi rendah, konstanta laju reaksi lebih besar, dengan demikian reaksi dipercepat. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya berarti ya konstanta laju makin kecil, berarti reaksi makin lambat atau semakin tidak bisa berjalan ya. Nah, jadi makanya apalagi ini tidak pangkat biasa ya, eksponen. Kalau eksponen itu kan berarti pengaruhnya sangat besar ya, sangat besar. Nah, kalian ini udah paham nggak soal law ln? Paham nggak? Kalau ln itu basisnya berapa? Apa basisnya ln? Nah, law itu basisnya apa? Matematika kimia loh, baru kalian pelajari semester lalu. ln basisnya apa? Basisnya Euler number. Kalau law umumnya basisnya 10 ya, 10. Oke, coba review lagi catatan matematika kimia kalian. Kenapa? Karena nanti di gas dan termo, di kinetika kalian pakai lagi ya. Jangan dilupakan, jangan dibuang catatannya, oke? Oke, nah ini si persamaan Arrhenius ini kan K sama dengan A E pangkat negatif EA per RT. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita tarik ln-nya jadinya lnK sama dengan lnA ditambah lnE pangkat negatif EA per RT. Persamaan 2 kalau kita sederhanakan bagaimana jadinya? Kalau kita sederhanakan jadinya bagaimana? lnE pangkat negatif EA per RT itu penyederhanaannya bagaimana? Pangkat, kalau ln E pangkat. Ada yang bisa jawab? Hah? Kalau loh 2 pangkat 2 jadinya sama dengan 2 loh 2, ya kan? Nah, jadi berarti kalau lnE pangkat negatif EA per RT disederhanakan, tadi kan loh 2 pangkat 2 jadi 2 loh 2.
Jadi ln E pangkat negatif EA per RT disederhanakan jadi negatif EA per RT ln E. Ln E sama dengan makanya tadi saya tanya, ln itu basisnya apa? E. Jadi ln E sama dengan 1. Jadi ya tetap jadi negatif EA per RT. Jadi harus diingat ya, loh 10. Kalau basis 10, jadi loh 10 berapa? 1. Jadi ln E juga ya 1 lah ya, karena basisnya si E. Oke? Nah, coba jangan dilupakan catatan matematikanya ya. Oke, nah jadi penyederhanaannya dia seperti ini ya. ln K sama dengan ln A ditambah negatif EA per RT, atau kita sederhanakan jadi negatif EA per R seperti ditambah ln A. Saya berharap walaupun ini pertemuan 20 menit ya, nantinya di semester 4 apa yang saya sudah pelajari ini mungkin agak sedikit membuka pemikiran kalian nanti, sehingga bisa berguna untuk pelajaran kalian. Oke, nah ini kalau kalian tertarik ya, ini referensinya ya. Saya ambil dari Cheng dan Cheng Physical Chemistry, lalu saya ambil dari ChemLibreText ya, ChemLibreText. Kalian bisa akses websitenya. Memang bahannya dalam bahasa Inggris, tetapi dia sudah dalam bentuk summary sehingga dia lebih gampang. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa lagi kita hari Kamis ya, Kamis depan. Oke. Terima kasih. Bye. Oke.